Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Sharekan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Alhamdulillah tentunya baiknya sekali pendengar kita bisa hadir bersama lagi melalui ruang udara. Kita menemui Anda semuanya, mengetuk pintu-pintu Anda semuanya di saluran 102,2 Persada FM ataupun Anda menyimak via apapun. Dan tentunya di kesempatan hari ini Jumat 4 Zulhijjah 1444 Hijriah atau 23 Juni tahun 2023 menempatkan saya Ali Rahman. Tentunya kita akan hadirkan hingga pukul 11 siang nanti Nutrisi Keluarga. Ya, dan Nutrisi Keluarga siang hari ini kita edisi tumbuh kembang anak bersama narasumber kita Mas Arief Kurniawan, Sarjana Sains Terapan Fisioterapi, Magister Sains, praktisi fisioterapi anak di Klinik PNTC Colomadu. Sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap semangat, tetap sehat. Tetap semangat dan tetap sehat, Mas Ali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anda nanti kami undang pendengar untuk bisa bergabung di line telepon dan WA. Ya, telepon di 02716381123 atau WA di 08139380909000 ya. Sekali lagi 08139380909000. Atau Anda juga bisa live chat ya, komen di Facebook dan YouTube kami. YouTube dan Facebook ya, karena kita juga live di YouTube dan Facebook di akun 102,2 Persada FM. Mudah diingat, 102,2 Persada FM. Hari ini kita akan berbincang, pandemi sudah secara resmi dinyatakan selesai ya Mas Arief ya? Ya. Dan hari ini Mas Arief akan hadirkan gangguan perkembangan balita pasca pandemi COVID-19. Tepatnya kapan ya dinyatakan selesai pandemiknya ini? Sebulan ini ya? Beberapa hari yang lalu itu ya? Bapak Presiden sudah mencabut status pandemi COVID-19 di Indonesia. Kalau nggak salah di Rabu atau Kamis ya. Dan jadi, ini menimbulkan gangguan juga ya Mas ya? Ya, secara klinis Mas. Jadi secara klinis itu maksudnya saya melihat, karena saya sebagai praktisi fisioterapi dalam aspek peminatan untuk anak-anak di masa tumbuh kembang, itu mengamati banyak anak-anak itu ada masalahnya kenapa? Karena salah satu faktornya itu kan banyak menjadikan anak ini mengalami perkembangan kemampuannya itu mengalami masalah atau terlambat. Faktornya kan banyak, tapi salah satu faktornya adalah karena ada faktor pandemi. Iya, baik. Ngomong lebih detail seperti apa ini? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Persada FM dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersua kembali di radio kesayangan kita Persada FM. Di acara Nutrisi Keluarga Tumbuh Kembang Anakku. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang gangguan perkembangan pada balita pasca COVID-19. Nah, status pandemi COVID itu di Indonesia sudah dinyatakan selesai oleh Bapak Presiden, statusnya sudah dicabut. Tapi kami sebagai praktisi melihat bahwa ada beberapa permasalahan yang memang terjadi, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi itu ada. Salah satunya adalah permasalahan perkembangan anak. Nah, anak yang seperti apa? Anak yang usianya balita. Ya, kenapa balita? Karena balita itu adalah fase perkembangan yang cukup krusial atau dikatakan golden periode emas terkait dengan perkembangan. Perkembangan apa saja? Perkembangan secara pertama kemampuan motoriknya. Ya, motorik itu kemampuan gerak.
Ya 1 tahun itu harus bisa jalan, 1 tahun itu harus bisa megang benda, harus bisa tangannya bisa dipakai untuk bermain, dia bisa mondar-mandir ke sana kemari. Nah, perkembangan yang selanjutnya apa? Kemampuan dalam bahasa dan bicara. Nah itu usia 2 tahun. 2 tahun pasti sudah bisa ngomong merangkai satu kata, adik mau maem. Nah, itu yang secara normal yang harus terjadi. Yang selanjutnya adalah perkembangan secara kemampuan kognitif atau kemampuan dalam berinteraksi di usia 2 tahun ke atas atau dimulai dari usia 3 tahun ke atas. Nah, yang ketiga ini yang menjadi masalah ketika harusnya dia mampu berinteraksi, dia mampu bersosialisasi, tapi saat itu terjadi pandemi dan kita harus lockdown, harus membatasi untuk berinteraksi. Secara ini anak terkurung ya, tanda petik saat itu. Jadi kalau kita padahal di fase itu harusnya bisa dia harus bersosialisasi, explore, dia main, dia harus banyak. Nah, ini bukan masalah ya. Iya. Nah, jadi kalau kita hitung usianya, Mas Ali. Jadi anak sekarang yang usianya 4 tahun, 4,5 tahun, 5 tahun, pas saat masa pandemi itu aktivitasnya bagaimana, gitu kan? Berarti kita tarik ke belakang 2-3 tahun yang lalu, Mas Ali. Berarti anak ini usia 2 tahun terjadi pandemi. Misalkan kita ambil contoh anaknya usianya 4 tahun ya sekarang. Hari ini usianya 4 tahun. Kita tarik ke belakang 3 tahun. Pas saat terjadi awal-awal pandemi, si anak ini usianya baru 1 tahun. Terus baru 1 tahun kan baru bisa jalan nih. Terus nggak boleh ngapa-ngapain, mis di rumah baik, nggak ketemu siapa-siapa. Dalam waktu yang saat itu nggak jelas kita sampai kapan seperti ini. Apalagi resiko tinggi tertular COVID pada anak itu kan cukup tinggi. Dan untuk secara penanganan perawatannya juga tidak mudah. Gitu. Maka orang tua sangat protek sekali dengan kondisi anaknya saat itu. Maka ini kan luar biasa banget gitu. Karena tidak boleh apa-apa, ini tidak boleh itu. Karena memang situasinya saat itu seperti itu. Nah, bisa dibayangkan apa yang terjadi. Yang dalam artian secara perkembangan fisiologis itu kalau kita ibaratkan secara alur perkembangannya dari selnya, dari sel sarafnya, dari fungsi-fungsi dari secara fisik itu tidak matang sempurna, istilahnya begitu, Mas Ali. Nah, kenapa? Karena tidak terstimulasi. Ini justru malah dikekang ya. Jadi di stop ya, enggak boleh ngapa-ngapain. Nah, interaksi pun hanya dengan layar saat itu. Dengan awal-awalnya ngetren-ngetrennya pakai Zoom dan sebagainya. Secara teknologi lebih dini. Iya, lebih dini. Dan anak lulusan maksudnya pasca pandemi ini jadi mulai lebih awal ya. Iya. Nah, interaksi dengan keluarga besar dia harus dengan menggunakan layar dan sebagainya. Padahal seharusnya ya kita nggak bisa menyalahkan situasi karena memang saat itu seperti itu, Mas Ali. Nah, sekarang selesai pandemi. Nah, berarti ada fase yang hilang. Pada anak yang usianya saat ini 4 tahun, yaitu fase berinteraksi. Dan itu tergantikan dengan yang jadi masalah apakah itu interaksinya itu sekarang mulai kita munculkan lagi keinginan dia untuk bersosialisasi, mengenal lingkungan. Berarti anak-anak yang balita yang melewati pandemi ini sekarang usia berapa kira-kira? Usia 3-4-5 tahun. 3-4-5 tahun. Ya, 4-5 tahun, Mas. Jadi 1 tahun ada pandemi kan berarti kelahiran 2019. Ya, kurang lebih kelahiran awal 2019 sampai 2019 akhir. Sekarang kan 4 tahun. Nah, ini yang kalau secara usianya kan bentar lagi mau masuk TK ini. Nah, ini guru-guru TK juga harus memperhatikan ini. Dan tolong jangan sekali-kali menganggap ketika menemukan ada satu masalah pada anak ini, misalkan ngomongnya kosakatanya nggak terlalu banyak, dia agak aktif dan sebagainya, jangan langsung melabeli anak ini autis dan sebagainya, jangan. Karena kita harus melihat kronologinya. Anak-anak usia 4 tahun saat ini seperti itu.
Ada fase yang dimana perkembangannya itu tidak selesai, fase interaksi. Ketika kemampuan geraknya bagus, ya 4 tahun itu sekarang 4 tahun ini harusnya udah bisa loncat, nendang bola, lari, naik sepeda, roda 3 itu, roda 4 itu bisa. Itu yang harus dilihat juga gitu loh. Bahasa, ngobrol, diajak ngobrol sudah bagaimana dia menyusun kata, itu juga harus dilihat gitu loh. Terus kemudian interaksi, dia mengenal lingkungan, ini siapa, ini di mana, dia bisa beradaptasi enggak, itu yang harus dilihat juga. Atau menolak untuk berinteraksi, itu kan sekarang itu juga banyak. Karena menolak interaksi itu udah, aku nggak mau, nggak mau ke sekolah, aku di rumah aja. Ini salah satu fenomena, bukan salah satu output dari pandemi tadi. Jadi istilahnya ada semacam hipotesis ya. Hipotesis itu kesimpulan sementara bahwa memang ada pengaruhnya dari dampak pandemi terkait dengan perkembangan anak yang saat ini usianya balita. Gitu. Ada sih yang positif juga ada, Mas. Ya. Artinya anak jadi rajin cuci tangan. Betul. Ada yang bahkan orang tua sampai sekarang masih suka pakai masker juga ada. Ya. Secara kebutuhan individunya memang betul. Ketika nanti di luar dengan cuaca yang ekstrim kayak gini ya Mas Ali, kadang panas banget dan sebagainya, debu dan sebagainya, ya itu enggak ada masalah. It's okay. Itu kebiasaan baru, kebiasaan untuk menjaga kebersihan diri. Nah, jadi ketika tadi kita kembali lagi ke masalah perkembangan itu tadi, ini bukan masalah anak yang usia 4 tahun pernah tertular COVID atau tidak, bukan. Tapi ini fase fisiologis, fase urutannya di mana harusnya dia itu mendapatkan stimulasi untuk berinteraksi, stimulasi untuk mengenal kosakata, perbendaharaan kata, bahasa-bahasa ekspresif, bahasa reseptif itu lebih banyak dengan berinteraksi dengan orang. Nah itu tidak ada. Anak akan bisa ngomong banyak ketika dia ketemu dengan banyak orang, Mas. Dengan berbagai macam cara ngomong banyak orang. Ya, kalau hanya dengan bapak dan ibunya, apalagi bapak dan ibunya nggak suka ngomong, lah itu jadi masalah. Ya toh. Jadi minimal salah satunya, Mas. Kalau dua-duanya masa nggak bisa ngomong semua. Loh kan nggak menutup kemungkinan. Dan itu banyak terjadi, Mas. Jadi problemnya itu cukup kompleks kalau kita lihat. Jadi bukan hanya kemampuan motorik mungkin oke. Ketika Anda ada masalah motorik, dia enggak dalam artian tidak terlambat, tapi bahasa, bicara, interaksi. Nah, ini yang kadang mengkhawatirkan karena akhir-akhir ini di klinik saya pun saya menemui banyak anak-anak usia seperti usia 45 itu pertama dia aktif, banyak gerak, interaksinya kurang, kemampuan pemahamannya kurang. Yang selanjutnya adalah kemampuan dalam bicara, kosakatanya masih sedikit, hanya bahasa instruksi sederhana, mam, mimi, bobok. Jadi belum bisa menyusun kata padahal usianya usia 4 mau menginjak TK. Nah, dan itu jumlahnya banyak, maksudnya saya itu banyak. Jadi akhirnya saya mencari referensi dari literatur jurnal internasional, memang benar berdampak, tapi tidak terlalu signifikan. Kenapa nggak signifikan? Karena jumlahnya tidak terlalu banyak. Bukan karena terpapar COVID-nya, tapi karena memang fase yang tidak terlewati secara sempurna karena keterbatasan ketika kita terjadi pandemi itu, lockdown, tidak boleh berinteraksi, tidak bisa, diupayakan untuk di rumah saja dan sebagainya. Nah, sekolahnya di online. Sekarang bisa bayangin nggak Mas, sekolah TK terus online saat itu ya? Iya. Padahal di sekolah TK itu anaknya lari, naik perosotan, manjat, gitu kan. Nah, tapi situasi kita tidak bisa menyalahkan situasi. Tapi yang terjadi sekarang kita harus bisa menganalisa ketika memang ada tanda-tanda permasalahan perkembangan pada anak-anak usia yang kita sebutkan tadi 4-5 tahun yang mau masuk TK. Ya setidaknya kita bisa memulai lagi interaksinya.
masukkan aja dengan jumlah kelas yang lebih besar, orang yang lebih banyak misalkan. Ya. Nah, tadi yang gangguan yang bisa dirasakan diantaranya tidak mau bersosialisasi. Ya. Ada lagi yang lainnya apa? Bahasa. Oh, bahasa ya. Bahasa bicara. Kalau bahasa hubungannya pasti dengan bicara. Berarti introvert tadi ya. Ya. Atau anak-anak yang mungkin kalau tidak ditanyai nggak ngomong dan sebagainya. Nah, kita kembali lagi karena kebiasaan dalam waktu yang tidak sebentar selama pandemi. Gitu. Nah, dari referensi itu juga menyebutkan bahwa di Eropa itu pada anak-anak usia 0 sampai 35 bulan itu menyebutkan ada gangguan tidur oleh karena pandemi. Kenapa? Bisa jadi kebutuhan bayi kurang dari 1 tahun itu adalah bergerak, Mas. Nggak mungkin kan kita punya bayi suruh tidur terus sampai setahun, tidur digendong lah, nangis ditaruh, terus ditaruh di kasur, nangis gendong lagi. Nggak mungkin kan dia suruh tidur terus. Kebutuhan bayi usia kurang dari 1 tahun itu adalah kebutuhan akan bergerak. Kadang kita tidak memfasilitasi itu. Nah, kalau dia bergerak, akhirnya yang terjadi capek. Setelah capek, dia akan minum susu. Setelah minum susu, kenyang perutnya, hormon-hormon yang berhubungan dengan relaksasi itu akan muncul keringat. Ya, jadi capek, lapar, minum susu, habis itu perutnya kenyang, hormon relaksasi muncul, dia akan tidur. Kalau kebutuhan geraknya terpenuhi pada bayi. Nah, di Eropa itu menyebutkan gangguan tidur. Kenapa? Bisa jadi karena memang secara kulturnya kita berbeda, tapi itu juga akan mempengaruhi akan perkembangan bayi terkait dengan kualitas tidurnya. Ya, jadi itu. Terus kemudian ada yang menyebutkan bahwa keterlambatan perkembangan otak. Salah satunya ada di bagian amigdala dan hipokampus. Amigdala dan hipokampus itu fungsinya adalah untuk mengatur arousal, fungsi luhur, mengendalikan emosi, terus mengatur secara norma-norma kita sebagai manusia dan sebagainya. Itu fungsi dari amigdala dan hipokampus. Nah, itu terjadi keterlambatan perkembangan. Kenapa bisa seperti itu? Oleh karena memang fungsi-fungsi dari fungsi luhur tadi itu kan kita harus distimulasi juga, diberikan dengan norma kepatuhan, sama orang tua kita harus salim, bahasa yang bagus dan sebagainya. Nah, itu akan mempengaruhi juga. Kenapa? Karena tidak bisa berinteraksi saat itu. Ini khusus untuk anak-anak yang usianya 2 tahun ke atas. Nah, apa dampaknya ketika amigdala dan hipokampus ini mengalami gangguan? Yang jelas ada neurologi disorder, gangguan perkembangan otak, dan akan mengarah ke gangguan-gangguan spesifik seperti depresi, gangguan perilaku, contohnya ADHD, attention hyperactive deficit disorder, ya. Jadi ADHD, anak-anak hiperaktif yang nggak bisa diem dan sebagainya. Nah, itu oleh karena memang stimulasinya, atau sampai mengarah ke gangguan autisme dan sebagainya, oleh karena keterlambatan kematangan dari fungsi otak, yaitu fungsi dari amigdala dan hipokampus. Nah, kenapa? Karena kurang stimulasi, Mas. Saat itu. Maka kalau sekarang itu kita melihat anak-anak usia 4-5 tahun kok susah dikendalikan, kok bahasanya aneh, dan misalkan ini Bu Mun mesti ngerti itu. Kok bahasanya aneh-aneh, enggak bisa diam dan sebagainya. Kita flashback ke belakang. Kita ya, memang yang terjadi saat ini seperti itu. Dan ini hanya sebagian kecil. Jadi bukan menjadi epidemi yang baru lagi, bukan. Tapi memang ini akan berdampak. Semuanya akan berdampak. Termasuk dengan pada orang dewasa juga akan berdampak kan, dengan sebelum dan pasca pandemi. Kalau orang dewasa dampaknya ke ekonomi, Mas. Iya. Dampaknya banyak orang stres.
terkait sosialisasi mungkin nggak hanya anak-anak ya, dewasa pun juga merasakan dampaknya, di mana kita tuh manusia yang sifatnya harus bersosialisasi, nggak bisa berdiam diri. Nah, itu saya lihat juga begini Mas. Anak-anak sekarang cenderung yang usia balita 4-5 tahun itu cenderung impulsif. Impulsif itu begini. Impulsif. Bahasa Jawanya, kalau sudah punya karep, sudah punya keinginan itu yuk saiki sekarang. Ini harus sekarang gitu loh. Itu semakin banyak munculnya pada anak-anak kita, impulsif. Bukannya itu dari dulu sudah seperti itu Mas, anak-anak usia kalau cuannya kemeratu gitu. Nah, itu kan ada masanya, ada fasenya. Yeah. Kalau sudah masuk SD bisa dikandani, tunggu dulu, nanti dulu, coba dipikir dulu kebutuhannya. Nah, sekarang itu lebih kencang lagi. Jadi frekuensinya impulsifnya itu. Kalau kemeratu itu, jangan persa kemeratu, betul. Itu bahasa Jawa itu. Seolah-olah seperti raja ratu, minta apa harus segera dipenuhi. Istilahnya bahasa kemeratu, bocah bisa. Itu bukan halnya soal minta Mas, tapi soal istilahnya kayak segala sesuatu yang berasal dari dirinya, entah itu pendapat, keinginan, gagasan, atau dia mempunyai ide. Ini bagus, ini paling bagus punya itu perilaku impulsif. Bahkan di orang dewasa juga banyak itu. Kudu ini, dan akhirnya kan mengarah ke egois dan sebagainya. Nah itu anak-anak yang impulsif itu kalau di usia perkembangan nanti akan mengalami akan berdampak terjadinya gangguan dari komponen perkembangan yang lain. Dia kan harus belajar. Aku harus ranking 1. Nah, kata harus ini kan yang harus dirubah. Ketika itu tidak tercapai nanti jadi berdampak negatif kan Mas. Dia jadi bagaimana dan bagaimana itu loh. Nah, ini pasca pandemi ini kan harus pemilihan diksi yang bagus ya. Ya, Insya itu Allah, korelasinya hubungannya adalah dengan ketika pandemi itu menyelesaikan apapun sendiri Mas. Sendirian, tugas itu sendiri karena kita menjaga jarak, kita tidak bersosialisasi. Ngerjain apapun anak ini main-main sendiri. Buat misalkan mainan bongkar pasang ya nusun sendiri gitu kan, karena memang tidak ada interaksi. Itulah yang mungkin ya secara perkembangan keterampilannya dia bagus, bisa mandiri dan sebagainya, tapi yang perlu kita perhatikan impulsifnya itu tadi. Semakin kuat ini, yo ini nek gak karepku kudu ini dan sebagainya. Nah itu yang perlu kita perhatikan juga. Luar biasa ya, karena anak itu kita menanamkannya walaupun sekedar kata-kata ya Mas ya. Ini menjadi pendidikan yang fondasi awal. Jadi kalau masa kecil saya mungkin ya, ataupun banyak yang lain mungkin mengalami, anak-anak itu kan lebih dulu kenal genderuwo, memedi, hantu daripada kenal Allah. Jadi kita mungkin sebagai orang tua jarang mungkin menyadari nggak ada itu, atau itu makhluk Allah dan sebagainya. Kita lebih kenal memorinya lebih kuat itu dulu Mas. Wewe gombel atau apa. Tapi nggak kenal Allah dulu gitu. Nah, itu sampai dewasa kan kita ke bawah. Ya, sudah tertanam cukup kuat. Memori jangka panjangnya susah untuk merubah. Baik ya, menarik sekali tentunya. Kita juga undang partisipasi. Ini ada yang sudah berinteraksi di YouTube. Nanti kita untuk sesi berikutnya ya. Kita break dulu sejenak. Pendengar, Anda bisa salurkan pertanyaan Anda, silakan di line telepon 02716381123 ataupun WA SMS di 081393000 ya, 081393000. Atau juga Anda bisa komen ya di live chat YouTube dan Facebook akun 102,2 Persada FM. Kami akan kembali setelah yang satu ini tentunya. Baik, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Nutrisi Keluarga Persada FM. Edisi Jumat kita perhatikan bagaimana tumbuh kembang anak-anak kita ya. Yang ternyata kalau mungkin Anda baru saja sempat pantengin, mungkin sedang mobile sambil dengerin radio, ataupun Anda bisa simak di rumah, ataupun Anda juga bisa saksikan di YouTube-nya. Ada hal-hal yang jarang salah persepsi menurut saya ya, seperti
anak saya punya kakaknya sering gangguin, itu ternyata sama Mas Arif malah bagus ya. Iya, berinteraksi. Pikir rewel, pikir ribut aja. Gelut, sama-sama cowok terus Ternyata malah gelut. anak itu harus Nggak punya apa-apa. keberanian untuk Iya. menyuarakan ketidakcocokannya ya. Jadi kalau kita melihat interaksi itu bukan berarti harus main baik-baikan, yo berbagi, tidak selalu seperti itu. Interaksi itu ya dengan segala macam bahasanya mereka. Mungkin kalau kita sebagai orang tua melihatnya, anggapan kita main itu yang baik-baik, yang rukun, Ya, gitu kan. ya. Yang rukun, yang ya saling berbagi. Kalau minjem ini yo gantian. Kakaknya yo kadang-kadang yo ngalah, adik itu yo jangan ngeyel terus dan sebagainya. Itu kan istilahnya semacam role-nya, aturan yang memang dari orang tua ke anak. Takut saya kan nanti bikin si adik jadi pemarah atau bagaimana. Tidak. Interaksi seperti itu. Ada masanya. Jadi bukan berarti terus ketika adik sama kakak dengan terpaut usia yang cukup ya lumayan lah 2-3 tahun atau lebih, terus nanti ini selalu rebutan dan sebagainya, nanti adiknya gampang pemarah dan sebagainya. Belum tentu, karena memang masanya ini masa yang berbeda, usianya aja sudah berbeda, Mas. Kalau kakaknya yang misalnya sudah masuk SD, adiknya baru mau masuk TK, terpaut kan 3-4 tahun kan kurang lebih seperti itu. Kita ambil contoh seperti itu. Kakaknya ini sudah mudeng, bagaimana cara ngomong dengan gayanya anak 1 tahun itu berbeda dengan ngomongnya anak SMA gitu. Ya oke, kadang ya gelut dan sebagainya, enggak apa-apa, itulah proses interaksi. Itu harus ada, jangan sampai kok semuanya diem. Nah ini malah jadi masalah ini. Gitu ya ternyata. Nah, itulah makanya kita hadir untuk Anda. Ini saya bacakan yang sudah menyampaikan live chat di YouTube di 102,2 Persada FM dari Ibu Siti Munawaroh. Terus Mas Arif, banyak anak yang bermasalah terutama verbalnya. Jadi ini dampak pandemi ya. Terima kasih wawasan ilmunya, sukses selalu. Masalah verbal seperti ini apakah masih bisa distimulasi LG apa ya supaya sesuai dengan tahap dan perkembangan anak. Kemudian maksudnya sesuai dengan usia dan perkembangan anak. Nah, bagaimana? Ya. Sebenarnya begini, kalau kita melihat masalah bicara, itu kuncinya itu hanya satu, Mas. Satu itu maksudnya begini. Anak ini sudah mampu ngomong satu kata belum? Satu kata aja lah. Misalkan ketemu ibunya, mama kan begitu ya. Itu tuh ada ndak itu di usianya dia yang sekarang mungkin 4-5 tahun. Itu harus dipastikan dulu. Kalau itu mampu ada, atau saat dia lapar, mimi. Oke, berarti bagus ini, verbalnya lumayan oke. Berarti yang menjadi masalah kalau anak-anak seperti tadi yang saya sebutkan, ini adalah kurang perbendaharaan kata. Kalau kurang perbendaharaan kata, yaitu tadi, kuncinya adalah interaksi. Masukkan dalam satu kelompok sekolah seusianya dia. Dengan bahasanya anak usia 4-5 tahun, Mas. Bukan bahasa anak SMA. Dia bermainnya dengan kelompok yang usianya seperti itu. Loh, kenapa kok itu terjadi? Ya bisa jadi salah satu faktornya karena memang pandemi. Dia kurang berinteraksi dengan seumurannya dia. Bahasa yang dia bisa aja beranggapan bahwa aku tuh seneng kalau temenku usianya sama, tingginya sama gitu kan. Dia persepsinya kan gitu, oh tingginya sama. Bahasanya ya bodoh. Oh, teriak-teriak, lari-lari dan sebagainya. Bukan bahasanya anak besar SMA yang main bareng duduk jajar itu enggak gitu kan. Nah, jadi bisa enggak diatasi? Kuncinya itu tadi. Bisa enggak dia anak ini menyampaikan satu kata aja lah, satu atau minimal 2 atau 3 kata. Maem, mimi, mama, papa. Kalau itu blas sama sekali enggak muncul. Berarti memang mengarah ke gangguan bicara spesifik. Nah, itu nanti sudah beda lagi jalurnya dengan tema kita ini, sudah beda lagi, Mas. Kalau mungkin dari Bu Mun jadi yang disampaikan banyak yang gangguan verbal itu bisa jadi mengarah ke dalam
kosakatanya yang nggak terlalu banyak, sehingga dia nggak bisa mengungkapkan, Mas. Hanya bisa bahasa instruksi sederhana. Mau maem, mau bobo, mau duduk, main mobil, ngeng-ngeng dan sebagainya. Jadi merangkai kata itu belum mampu. Itu banyak gitu. Kalau memang spesifik dia belum bisa sama sekali, nah ini nanti judulnya beda lagi. Ya. Masih bisa nggak? Kalau gangguannya yang seperti tadi yang masih sesuai dengan tema ini, insya Allah kalau dimasukkan dalam kelompok komunitas seusianya dia, interaksinya lebih diintenskan lagi. Nggak hanya di dalam lingkungan sekolah, mungkin kalau di luar sekolah ketika dia sudah kembali ke rumah, masukkan dalam kelompok bermain juga di TPA, di majelis kita kan ada TPA, masukkan aja di situ. Nanti lari-lari, nggak apa-apa, dia akan tahu kok. Lari-lari ke sana kemari, mundar-mandir, ini adalah proses eksplorasi, proses beradaptasi, tempat baru. Kita harus menyadari ketika anak kita ini yang usianya 4-5 tahun, saat pandemi itu nggak boleh ngapain. Diajak ke majelis saja nggak boleh. Iya, betul. Majelis saja ketika kita ngaji nggak boleh bawa anak kan gitu ya Mas ya. Aturannya seperti itu. Nah sekarang itu masanya kita kembalikan haknya mereka untuk berinteraksi, bersosialisasi. Masukkan dalam lingkungan kelompok di TPA. Kalau sekolah ya di lingkungan sekolah itu diintenskan lagi, dikuatkan lagi dalam interaksi dengan teman-teman seusianya. Nah nanti dia akan terstimulasi dengan kata-kata yang banyak, Mas, karena kelompok yang ngomong kan nggak cuma satu anak, banyak anak ngomong semua. Dia bisa menerima nggak? Dia bisa memahami apa yang sedang diobrolin sama temannya nggak? Itu yang harapan kita akan seperti itu, dan muncul feedback, muncul respon dari anak kita. Harus ngapain toh? Oh ini harus duduk, instruksinya harus tepuk tangan, harus berdoa dan sebagainya. Nah itu hal-hal yang aktivitas yang memang perlu lebih untuk diperhatikan dan ditambah lagi intensitasnya. Ya itu. Jadi kembali ke tema kita ini Mas ya, kalau kaitannya dengan gangguan pasca pandemi ini, kalau memang ada gejala ataupun terdeteksi seperti itu, bagaimana penyembuhannya ya, dan apakah ini mengganggu sekali apa? Iya. Bagaimana ini? Jadi begini. Kalau memang sudah ada tanda-tanda anak ini mengalami sedikit penyimpangan, ini saya katakan baru sedikit ini, masih sedikit aja. Jadi samar-samar, gray area abu-abu. Dia mengarah ke arah keterlambatan perkembangan atau tidak. Nah, kalau ini dibiarkan, ini beloknya kan makin jauh, Mas. Usia makin tambah. Makin sulit dia beradaptasi, makin sulit dia bersosialisasi, berteman. Dan tentu ketika namanya suatu permasalahan, kalau kita mendeteksinya aja sudah dini, berarti intervensinya atau penanganannya ya juga harus sedini mungkin. Jangan ditunggu lagi, jangan beranggapan bahwa nanti lah ya bisa sendiri. Biar masih yo gitu. Itu yang banyak terjadi loh ya di kebanyakan orang tua ini. Ya, jadi kalau dari saya pribadi sih, ya itu tolonglah dirubah. Segeralah kalau ketika memang mencari sudah terindikasi ada gangguan, segera mencari informasi. Anak saya harus diperiksakan kemana? Ke dokter anak dulu boleh, ke psikolog boleh, ke fisioterapi boleh. Mencari tahu sebenarnya anak saya ini kenapa, normal apa tidak, hanya butuh jawaban itu. Ketika ini sudah mengarah ke penyimpangan, baik, apa yang harus kami lakukan? Apakah harus terapi? Apakah harus dimasukkan dalam satu kelompok dia bermain? Ya usia-usia 2-3 tahun itu kan masa-masa peralihan dari bayi menuju anak-anak. Anak-anak yang kategori children ya, anak-anak yang anak-anak yang sebenarnya dia kan udah bisa bermain, Mas, 2-3 tahun. Lepas dari bayi ya kan, 2 tahun ke atas ini kan sudah anak-anak beneran, ini bukan kayak bayi lagi gitu kan. Nah ini kan dia butuh nyemain. Oke, masukkan dalam kelompok apa? Kelompok bermain kalau memang memungkinkan, atau TPA itu tadi salah satu solusinya. Karena nanti usianya yang 3-4 tahun, coba dimasukkan dalam satu kelompok. Bagaimana, kita lihat dulu respon dia ketika berinteraksi dengan yang seusianya. Ya, kadang kita
kurang memperhatikan itu juga Mas. Apa iya sih masa kurang interaksi? Nah kita harus kembali lagi ke kita sebagai orang tua. Seberapa banyak intensitas kita ngobrol dengan anak kita, berdiskusi dengan anak kita, meskipun anak kita dengan kemampuan bahasa yang terbatas, dia berusaha untuk mengungkapkan apa yang menjadi gagasannya dia gitu loh. Itu yang harus kita kembalikan juga. Jadi nggak hanya masukin ke sekolah, masukin ke TPA, kembali lagi ke rumah dia diajak ngobrol nggak? Orang mungkin dari pulang sekolah kita pancing ya. Tadi interaksi atau apa ada apa tadi mainnya gitu. apa dek, belajar apa dek, tadi di sekolah maam apa, maam jajanan apa, jajanannya apa aja nih misalkan, oh ini tadi gambar apa nih misalkan. Itu proses interaksi yang sangat-sangat sederhana yang bisa dilakukan oleh semua orang tua. Iya betul. Iya toh. Nanti kan bisa kelihat dari situ ya. Iya. Responnya seperti apa. Tadi berinteraksi apa tidak. Ya. Apa. Tadi olahraga dari jawaban anak kita. Capek enggak? Mana yang capek? Bajunya kotor enggak? Ayo bajunya dilepas dulu dan Seneng sebagainya. Apa enggak? Seneng enggak sekolahnya? Ya jadi ya itulah yang harus kita munculkan, yang harus kita naikkan lagi intensitasnya kita ngobrol dengan anak kita. Ya, selain kita masukkan dalam dia kelompok-kelompok bermain, kelompok TPA, kelompok bermain, atau dia misalkan kakaknya ikut les apa dalam satu kelompok olahraga atau apa ya, dia ikut nimbrung nggak apa-apa, dorong aja nggak apa-apa. Dia butuhnya interaksi kok. Dia butuhnya hanya berinteraksi dengan ketemu banyak orang. Begitu Mas Ali. Di klinik apakah banyak ataupun ada pasien yang seperti ini? Banyak. Gangguan banyak verbal ini. Banyak Mas. Usianya? Yaitu 45 tahun. Nah itu karena kenapa kok? Kebiasaannya. Kebanyakan lama atau enggak nih penyembuhannya? Enggak lama sih. Terapinya? Enggak lama sih. Enggak lama. Kalau memang segera ingin ditangani, itu bisa kita kontrol. Karena kenapa? Karena orang tua mungkin akan menjadi panik ketika anaknya usia 4-5 tahun itu tidak seperti anak seusia yang lain. Nggak bisa diem, ngomongnya kurang, itu udah panik. Kenapa? Karena bentar lagi mau masuk TK. Ya kan? TK-nya nanti mau nerima nggak? Ini anaknya nggak. Terus ada apa lagi dengan mungkin karena memang kekurang tahuannya dari pihak sekolah atau dari lingkungan itu, wah ini anaknya autis ini, padahal belum tentu itu autis. Itu yang mungkin harus kita persiapkan ya Mas ya, untuk anak-anak kita ketika masuk ke dalam satu lingkungan yang baru, benar-benar siap gitu loh Mas ya. Jadi sengaja saya mengangkat tema ini karena memang ini fase-fasenya kan mau tahun ajaran baru ini ya. Mau tahun ajaran baru yang baru mau masuk TK ya. Udah inden setahun yang lalu, bentar lagi bulan depan kan udah masuk. Nah ini harus dipersiapkan baik-baik ini intensitasnya ini. Betul, komunikasinya sekali. Itu ya luar biasa tentunya. Di penghujung kita percobaan Mas Adit, mungkin yang ingin ditegaskan, disimpulkan apa dari percobaan kita hari ini? Dampak perkembangan pada balita, terutama pada pasca pandemi COVID-19 itu ada. Ada, memang jumlahnya tidak terlalu signifikan, dan tentu dampak perkembangan itu bisa terjadi pada siapapun anaknya, siapa saja, dan dalam artian siapa saja, karena sifatnya adalah dampak yang bersifat pada gangguan perkembangan. Kalau kita ngomong perkembangan pada anak, hubungannya adalah dengan stimulasi, rangsangan dari mana? Yang pertama rangsangan dari lingkungan. Lingkungannya bagaimana? Mengkondisikan anak ini, ngajak dia ngomong, ngajak dia berinteraksi, ngajak dia berdiskusi, ngajak dia beraktivitas, gerak dan sebagainya, ngajak dia belajar. Itu bagaimana? Itu yang menjadi garis besar notnya di situ. Kalau memang saat pandemi itu kita terbatas dalam berinteraksi, sekarang adalah masanya kita mengembalikan haknya anak-anak kita untuk berinteraksi seluas-luasnya, karena memang status pandemi sudah dicabut oleh pemerintah negara kita. Maka kembalikan haknya mereka berinteraksi.
Kalau anak mau main di luar, selama itu aman, safety-nya oke, kebersihannya bisa terjaga, dalam artian sewajarnya anak-anak kita silakan main. Tidak perlu dikurung di dalam rumah, maksudnya seperti itu. Hak mereka adalah bermain, berikan hak itu. Hak mereka bukan cuma belajar. Ya, dunia anak-anak itu bermain. Ya, Dikemas dengan happy ya. ya betul sekali. Jangan kebanyakan PR. Nah, itulah yang mungkin harapan kita bersama untuk perkembangan anak kita yang lebih baik lagi, untuk generasi Indonesia yang lebih baik lagi. Demikian Mas Arif. Baik, terima kasih Mas Arif atas waktunya dan pencerahannya pagi hari ini, siang hari ini dalam tema gangguan perkembangan balita pasca pandemi COVID-19. Insyaallah bermanfaat bagi pendengar dan pemirsa yang menyimak acara kita Nutrisi Keluarga hari ini. Insyaallah bersama di lain kesempatan Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sampai di sini gelaran Nutrisi Keluarga menemani Anda semuanya. Setiap Jumat kita akan bincang-bincang seperti ini ya. Artinya bagaimana kita harus aware, kita harus perhatian, kalau bahasa Jawa ini gagas. Ngawasi, gagas bagaimana pertumbuhan anak kita. Normalkah ataukah ada perlu terapi atau ada perlu stimulan dan bagaimana? Itu harus kita mulai perhatian ya. Dari studio saya Ali Rahman, mohon undur diri tentunya pendengar. Dan sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Saya Ali Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada